lain itu sudah paham ini bercanda, ini memang beneran benci, jadi bisa membedakan. Terus ini Kang, di sini tuh pelajarannya apa aja Kang untuk para santri? Kalau untuk para santri, untuk mata pelajaran ini fikih, tauhid, tasawuf, tajwid. Oh berarti kayak ya ini sama kayak pelajaran di pesantren gitu juga ya? Iya. Berarti nggak ada bedanya pesantren dengan padepokan. Iya, tapi Beda tipis ya? Beda tipis. Cuman kan kalau di pesantren itu ada nawusorofnya. Oh, nawusorof. Di padepokan lama ada, di sini juga ada. Karena gini, saya menekankan ke semua pengurus, kalau misalkan diajari nawusorof percuma. Karena santri kita bukan santri umur umur di bawah, belasan. umurnya kan rata-rata sudah ya kan kasep. Jadi bagaimana? Ya bagaimana ketika santri sudah berumur seperti ini diajarin fikih aja. Fikih gitu. Bagaimana itu wudu, bagaimana itu sholat, bagaimana tata cara tayamum dan lain sebagainya, tahara lah ya. Seperti itu. Kalau masih diajarin nawusorof, belajar nawusorof itu jangka panjang. Jangka panjang banget. Dan nanti apakah ketika pulang ke masyarakat ditanyakan Zaidun, koma Zaidun, nggak mungkin. Pasti yang ditanyakan wudu, bagaimana salat sahnya wudu, ukilatil wudu, sholat juga salat sahnya sholat, apa yang batal, pasti itu yang dipakai. Tapi sedikit banyak kan itu salah satu mungkin bisa jadi kelebihan dari sini gitu. Kalau seandainya itu bisa diapakan. Tapi gitu, sulit juga Kang. Jadi masalahnya jadi kayak nawusorof itu kan memang rata-rata belajarnya kan mulai dari kecil kan. Jadi dari kecil karena itu bertahap, ngajinya itu bertahap. Jadi memang dari biasanya kan itu mulai itu kan sekitar usia SMP ya kan, SD SMP itu sudah belajar mulai jurumiyah kan mungkin seperti itu ya. Tapi kalau lah ini usianya sudah di atas rata-rata di atas 18 tahun. Dia juga ya kan. Jadi benar memang di sini diajarkan yang paling utama adalah zikir, terus sholawat kan kayak gitu kan, tasawuf mungkin seperti itu pendekatan ke. Saya memang kalau saya dari awal memang yang saya tekankan itu dikuatkan syariatnya dulu. Kalau sampean dulu basicnya sebelum di sini di mana, pesantren atau di mana? Ya di beberapa pesantren. Di Jember juga? Pesantren ada. 10 pesantren. Masa Allah, di mana aja Kang? Di yang Madura, di Jawa. Di Jawanya di mana di Jawanya? Banyak sih. Yang banyak di termasuk ini ya. Di ini takutnya ada komplain. Enggak apa-apa. Seperti Lirboyo, Mambaul Ulum Jombang. Terus Sidogiri, terus Sidogiri. Oh, sudah. Seperti berarti Imriti apa ini sudah bisa semua jenis sama nih. Alhamdulillah. Ternyata ini kan ternyata berarti ngajinya kan kalau sudah pindah-pindah dari pesantren kan ya sudah semua berarti kan ngajinya gitu loh. Iya namanya jarak. Jadi ilmu apa namanya kitab kuning kayak gitu kan kalau di pesantren-pesantren mulai dari kecil kan sudah diajarkan seperti itu kan. Kalau kitab kuning. Makanya saya kalau memang di program seperti itu, karena saya mohon maaf bisa membaca, ya bisa membaca dalam artian, karena dulu sempat diajarin nawusorof, percuma, saya bilang gitu, karena apa? Faktor usia. Faktor usia ya lebih betul. Kepada pengaplikasian di masyarakat itu fikih. Fikih. Kita itu diajari Fathul Qorib, Takrib, atau Safina, Sulam Taufik itu. Kalau untuk baca Al-Quran rata-rata santri gini sudah bisa, santri sini? Rata-rata bisa. Oh rata-rata sudah bisa. Ya ada sih yang nggak bisa. Tapi untuk jadwal biasanya ngaji bareng gitu ada nggak di sini? Ada. Oh ada juga ya. Ada. Nah ini teman-teman yang kemarin pada menanyakan di situ itu ada pelajaran ngaji Al-Quran, ini sekarang sudah dijawab sama beliaunya. Ada. Jadi saya tekankan memang. Itu berarti biasanya ngajinya yang Al-Quran itu malam atau siang biasanya? Ba'da subuh. Ba'da subuh. Ini kegiatan ini sudah mulai aktif belum, kegiatan pesantren Padepokan ini untuk ngaji-ngaji kayak gitu? Jalan. Oh tetap jalan, sudah jalan ya. Dari kemarin-kemarin sebelum ada masalah seperti ini. Enggak, maksudku pas pada saat sudah ada masalah ini tetap jalan ya. Alhamdulillah. Ngaji-ngajinya tetap jalan.
giatkan. tambah semangat kita, betul betul. Kenapa? Karena untuk sholat malamnya, zikirnya, Nah dosanya, tahlilnya, kenapa saya tambah giatkan? Kita memintanya kepada Allah. kemarin kan kata Gusnya santrinya itu wajib bangun malam gitu ya. Iya. Biasanya itu berarti jam berapa itu sarapa santri dibangunkan itu? Ini jam 12 malam ya. Ted, kita mandi semua. Jam 12 malam. Malam. Iya. Mandi malam itu kan sudah di lampa apa yang sudah dijalani oleh Gusnya. Iya. Gusnya meniru gurunya. Mm-mm. Karena sholat angin greges betul Iya. Enggak ya. enggak tambah kita sehat, menghilangkan greges itu. Terus setelah Karena sudah terbiasa sudah mungkin. terbiasa, namanya kan mandi taubat. Ya. Setelah mandi baru santri siap-siap. Ya. Kemarin tuh jam 1 sudah siap-siap sholat berjamaah. Terus saya imam. Terus di absen, jangan lupa. Jadi ketahuan nanti yang nakal-nakal. Itu kan pasti ada ya. Pasti ada. Nampak. Enak-enaknya tidur. Iya. Pasti itu. Dan jangan jadi ke bagian jaga keamanan dalam jangan lupa absen. Nanti siapa yang nakal? Kelihatan itu ya. Kelihatan. Malahan dulu kus itu ya, biar ada efek jerak. Nanti Pak Lurah absennya itu kasihkan saya. Nanti saya panggil. Betul itu. Jadi yang absen itu Alfa, saya kasihkan Gus. Saya menghadap sendiri ke Gus. Dipanggil lah santri itu. Malu, bener, malu. Jadi jangankan 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah punishment ya, apa takzir atau sanksi itu. Jadi tadi total semua yang ada di sini berapa santri Gus? Yang Kurang laki lebih berapa? Yang perempuan? 60 60-an kurang lebih. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Laki-lakinya sekitar Laki-lakinya jadi 50-an. 50-an. Terus ini semua gratis ya di sini ya? Gratis. Gratis, mulai gratis dalam artian makannya juga nggak bayar. Gratis semua. Ini berarti yang di sini tempatnya di mana? Ini dapur kan? Ini dapur. Di sini. Oh, terus tinggalnya sebagai Putri ini. ini Santri Putri. Oh ya. Putra itu yang ketinya. Berarti saat ini tukang masaknya juga ada kayak gini ya? Orang ibu-ibu dapur. Ibu dapur maksudnya ada 2 sendiri. orang, ya. 2 sendiri. Jadi apa mesti bayar ya? Iya, digaji sama Gusnya jelasnya. Bukan yang kerja, bukan ibu-ibunya nggak dibayar, maksudnya yang santrinya kan nggak bayar kan kayak Oh, gitu. enggak, iya, Nggak. maksudnya ibunya ya dibayar. Karena ibunya yang masak. Ibunya yang masak ya wajar lah kayak Repot gitu. masak itu Nggak. Dua ibu. Terus santri nggak boleh megang HP ini ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kecuali seperti sama di pondok ya. Oh, iya. Santri. kecuali pengurus gitu yang boleh. Atau hari apa gitu bolehnya mungkin. Kemarin tuh gini. Hmm. Awal ini sebetulnya peraturan ini dari Padepokan Lama. Dari Padepokan Lama. Awal kejadian kalau dulu bebas ya. Terus kita ketika megang HP dengan tidak sengaja ya ada gambar-gambar atau video-video itu bisa mengganggu pikiran kita ketika dzikir, ketika sholat. Pasti sudah. ya pasti ya. Kita nggak Karena munafik. moro-moro ada gambar-gambar nggak tahu, moro-moro datang gitu kan. Iya. Nah itu pasti kepada negatif. Negatifnya ya betul memang seperti itu. Ya kurang yang baik-baik. Ya, saya mau saya sebutkan bahwa yang kurang baik-baik gitulah. Nah akhirnya ditahan. Semua HP itu saya megang dulu. Waktu di Padepokan Lama saya megang lah. Gitu ya. Saya megang, saya perketat. Semua kalau mau minta ke saya. Nah setelah itu pertama 1 hari Pak. 1 hari. Pokok ketika pengobatan nggak boleh. Kalau setelah pengobatan boleh. Bengkak 3 hari. Bengkak 1 minggu. Bengkak 2 minggu sekarang. Bengkak dipegang apa 1 bulan. 1 bulan nggak pegang Nggak apa. apa-apa, ini kan demi kebaikan. Iya. Alhamdulillah sudah waktunya sore Kang. Terima kasih banget bincang-bincangnya atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Padepokan ini kegiatan belajar mengajarnya tidak terganggu dengan adanya kejadian-kejadian yang seperti ini. Kita berharap dan kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua lancar, sukses dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia tempatnya salah dan dosa ininya gitu.
kita tidak boleh menghujat satu sama lain. Kita yang penting menjalin silaturahmi, banyak teman, banyak saudara. Hikmah Pas itu tadi sekarang ya. itu di aspal itu dari tadi sore. Iya itu. Oke, terima kasih ya Kang ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.